Yang takut debat itu aliran sesat. Yang takut debat itu aliran sesat. Ini ada orang ngajak debat dengan Robitoh Alawiyah. Akhirnya Robitoh siap debat dengan mereka, katanya 3 hari 3 malam. Ternyata buat alasan. Bahkan yang makoli-makoli pun diundang. Tiba-tiba dia itu siniar dengan salah satu penopang argumentasinya, alumni Dalwa dan juga Lahkov. Dia bilang nggak mau menghadiri undangan tersebut. Alih-alih dia itu menyarankan mengambil momentum di UIN Wali Songo untuk berdebat dengannya. Kalau nasab bisa sama saya, mereka berbaris satu persatu, nanti saya jawab satu persatu. Kalau DNA sama mas ini, kalau filologi sama mas itu. Gitu Pak Imaduddin, Fakot Hadamaddin. Di kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Di kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Sehingga tidak punya nisbat al-kaburi gitu loh. Ya RA itu tahu bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan itu jenius, bukan hanya pintar, jenius gitu. Jadi nggak mungkin lah dijebak kayak gini mau datang gitu loh. Nah ini kalau Kiai Imad dan kawan-kawan nggak datang, dan itu memang sudah mereka perkirakan gitu. Itu mereka akan menggerakkan mukibulnya untuk memframing al-kaburi. Oh, ternyata pengecut, penakut, tidak berani debat. Akhirnya Robitoh Alawiyah panik dan mengundang Kiai Haji Imaduddin untuk datang ke kantor Robitoh Alawiyah mendiskusikan nasab. Tapi mereka yang mengatur saudara, bagaimana bisa menyampaikan data-data yang secara utuh di sana kalau mereka yang ngatur saudara? Bagaimana dokumen-dokumen bisa dapat dijadikan alat bukti kalau mereka yang ngatur saudara? Ini lucu-lucuan saudara. Kalau orang merasa benar, harusnya kapan saja dan di mana saja, jangan pakai alasan. Kalau pakai alasan itu berarti skillnya lemah, berarti tidak ilmiah, nggak punya kemampuan ilmiah berarti. Jangan pakai alasan. Debat tuh biasa dari dulu. Kalau Kiai Imad datang ke Robitoh, debat babuk-babuk di situ. Tahu-tahu kalah di framing. Apa guna lagi Kiai Imad ngisi di UIN gitu loh. Nggak ada guna juga dia datang. Nah taruh Kiai Imad akhirnya menang di Robitoh, sah baliknya, nggak ada manfaat dia datang lagi ke UIN gitu loh. Malu. Itu kan udah nggak jelas itu. Perlu Anda ketahui, pembatalan nasab tadi itu tidak pernah bicara di tempat netral. Pengundangnya pun tendensius, nggak pernah di kampus, nggak ada juri dari MUI atau Kemenak, dan tidak ada pula menghadirkan pakar genealogi biologis pembanding. Maka sebenarnya kalau polemik nasab ini ingin segera selesai, maka harus melibatkan pemerintah untuk menjadi wasit di dalam membuktikan keabsahan sebuah nasab melalui data-data yang valid, baik data yang berupa kitab, baik yang berupa wasaik atau yang berupa al-athar, juga berupa ilmu modern biologi. Sehingga kalau itu dilaksanakan di RA, bisakah disampaikan saudara? Ini lucu saudara. Dalil dia harus kuat, bukan comot sana, comot sini, ngeles sana, ngeles sini, menghina sana, menghina sini. Itu apa itu? Itu bukan ulama, bukan kiai kalau seperti itu. Bro, jadi orang jangan tolol. Lu baca itu undangannya, jamnya sama enggak? Lu tanya itu jadwalnya Kiai Imad berbenturan enggak? Ente ini jangan jadi orang amatir. Sudah jomos, sudah ya tolol lagi, dipelihara, jangan gitu. Sebagai bentuk falsifikasi. Kemudian yang digugat itu mengundangnya baik-baik ke kantornya, namun dianggap nggak etis. Oleh sebab itu, kalau Kiai Haji Imaduddin ini hadir saudara, itu berarti bodoh saudara. Hakun bi ghairi nizam saufa yaghlibuhu batilun bi nizam. Kebenaran yang tidak tersusun rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur saudara. Habib Stalin yang berhaplogrup G, M,
406 seperti junjunganmu Pak Alwi itu mengatakan setiap orang berhak untuk tolol, tapi banyak orang yang mempergunakan ketololannya itu berlebihan, ya seperti ente. Ya, debat macam apa? Debat itu orang pintar versus orang pintar, bukan orang pintar versus bajingan, itu bukan. Kata Gus Dur kan, si apa? FPI itu yang sekarang semua Habib kan pada ikut FPI kan, mayoritas itu kan memang organisasi bajingan. Ini rencana tanggal 7 September kan ada sudah di Robito, dan orang-orang dari pihak Umat bilangnya itu tertutup. Kalau tertutup tidak mungkin di live kan lah. Ini kan live, dari awal terakhir kan live. Itu bukan tertutup kalau live namanya. Nah terus malah Keimat ngajak ke mana itu? Ke UIN Wali Songo kan tanggal 10. Oke, gitu. Saya akan datang dengan teman-teman tanggal 10. Yang penting di Robito juga datang biar adil. Kan enak kan? Karena ini butuh data, dokumen, pembuktian secara filolog, keotentikan sebuah sejarah yang sangat distorsi ini. Bagaimana mungkin kalau di sana mereka yang ngatur bisa leluasa menyampaikannya? Bahwa diskusi di Robito itu tanggal 7, terus ya Imat datang, terus dia mau datang tanggal 10, itu logika apa? Ya nggak bakal datang si apa tuh namanya, si Robito. Orang udah selesai hajatnya, itu kan trik palsu mereka itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robito Alawiyah, dan Robito menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robito Alawiyah. Dan Keimat menjawab masih, jangan di Robito, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robito, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga, kan selesai sebenarnya. Kalau memang benar-benar siap mau diskusi, ya bikin aturan diskusi yang aturan main yang bagus dong, teknisnya gitu loh. Jangan framing itu. Dia dari kesini kan mau ngejek Kiai Imat, katanya Kiai Imat penakut kan. Oleh sebab itu, kalau cerdas beliau Kiai Haji Imaduddin pasti tidak akan datang, saudara, karena data, dokumen akan siapa yang menjamin tidak akan disabotase, saudara? Kalau mereka mau memframing Kiai Imat itu penakut atau Al-Kaburi untuk yang kedua kalinya seperti yang dibahas. Nah sekarang mereka mau kembali memframing seperti itu, ataupun yang lebih parah dari itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena begini, kalau mereka memframing Kiai Imat seperti itu, kita katakan kalau mau diskusi kenapa nggak terbuka, kenapa tertutup? Sementara polemik nasab ini sudah menjadi rahasia publik. Oleh sebab itu tidak bisa mendamaikan polemik nasab ini kecuali pemerintah yang memfasilitasi. Kenapa? Karena nasab para habaib ini telah dipublikasikan di ruang publik, dipublikasikan di Indonesia ini mereka sebagai zuriyah Nabi. Dan karena dipublikasikan, publik ingin mengkoreksi, betulkah begitu? Oleh sebab itu harus ditangani pemerintah agar supaya data-data yang dibawa oleh dua belah pihak tidak tersandra. Ini masih tentang karena saya dapat WA dari nomor-nomor gelap yang nggak jelas. Ya biasalah, namanya Habib dan Mukibulnya itu kan memang pengecut, itulah. Ya intinya WA itu supaya saya mendorong Kiai Imat dan kawan-kawan untuk datangi undangan diskusi yang dilakukan oleh RA. Lalu undangannya aja setelah kita teliti itu nggak jelas juga. Data yang kedua juga ada beredar katanya saya juga dapat undangan. Emang berani RA undang saya? RA itu ketakutan dengan saya itu. Dan jawaban-jawaban kan sudah banyak dari teman-teman ya. Namun demikian ya perlu kita tambahin lagi lah. Itulah. Jadi intinya gini kurang lebihnya itu. Sebenarnya itu RA itu bikin undangannya juga nggak jelas. Dari jam, dari hari, tanggal itu berbeda-beda. Setelah saya lihat undangan yang diterima beberapa teman itu, Kiai Imat dan kawan-kawan. Jadi kesimpulannya memang mereka itu setidak-tidaknya ada dua skenario gitu loh. Kalau Kiai Imat mau datang ya di sana nanti dikerjain, di framing, karena nggak ada rekamannya kecuali rekaman yang ada pada pihak mereka gitu. Karena acaranya tertutup.
Ya sama lah persis dengan debat di Banten dulu itu, ya dah. Ya kayak begitu. Dan ini mengingatkan saya pada strategi licik penjajah Belanda dulu ketika menangkap Pangeran Diponegoro kan itu. Habib mulai malam ini diganti namanya menjadi Kabib. Menurut tafsirnya Mbah Warsun bin Mbah Munawir, arti Kabib adalah dibalikkan, dibanting, ditelengkupkan dan dituangkan. Silakan pilih. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, penyok, unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Saya tantang para bekal nasab, hei Yahudi pesek. Tapi kalau narasi seperti yang dikembangkan oleh Baklawi, bahwa sampai kapanpun kamu belajar, yang ngomong pengasuh pesantren Dalwa, orang yang belajar kemudian jadi kiai pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaid, maka katanya ini sudah su'ul adab. Seorang kiai itu, seorang ustadz itu kalau sudah dia benci kepada habaib, ada apa-apa kepada habaib, merasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu ghuraisan wala tataqaddamu. Camkan baik-baik itu, catat di dalam hati. Qaddimu ghuraisan wala tataqaddamu wa illa fatahlaku. Habis. Itu sistem yang berlaku. Qaddimu ghuraisan. Jadikan mereka itu termasuk pemimpin. Dahulukan mereka dalam hal apapun. Lihat Kiai Hamid, beliau mau jadi imam, lihat dulu. Ada habaib nggak mau jadi imam, walaupun kecil suruh jadi imam. Kenapa? Dia tahu nyambung sama ilmunya Rasulullah. Hampir sekarang lihat bis-bisan Kiai Hasan Genggong, bis-bisan Kiai Hasan Genggong, bis-bisan Kiai Hamid, bis-bisan, masya Allah. Sekarang sudah ngaku habaib semuanya, repot sudah, siapa yang mencinta. Yang kedua, ya RA itu tahu bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan itu jenius, bukan hanya pintar, jenius gitu. Jadi nggak mungkin lah dijebak kayak gini mau datang gitu. Nah ini itu, kalau Kiai Imad dan kawan-kawan nggak datang, dan itu memang sudah mereka perkirakan gitu, itu mereka akan menggerakkan mukibulnya untuk memframing Al-Kaburi. Oh ternyata pengecut, penakut, nggak berani debat. Ya debat macam apa? Debat itu orang pintar versus orang pintar, bukan orang pintar versus bajingan, itu bukan. Kata Gus Dur kan, siapa FPI itu yang sekarang semua Habib kan pada ikut FPI kan, mayoritas itu kan memang organisasi bajingan. Ya mau seorang pintar, orang jenius kayak Kiai Imad, kayak Prof. Menachem Ali, kayak Dr. Sugeng, kayak siapa lagi yang diundangnya, Said Zulfikar dan beberapa yang lain, nggak jelas juga undangannya itu. Mosok mau melayani apa debat bajingan kan itu tak? Nggak usah debat-debatan, nggak usah ini. Mana datanya? Ya udah jelas sekali tau. Kabel grupnya Gadrel, ya dah para BPALU itu. Tapi saya ingatkan sekali lagi, saya itu kan merasa dan selalu ingin menjadi pejuang kemanusiaan. Berhentilah para Habib kayak gini itu. Benar, ini sekali lagi saya peringatkan, berhentilah. Itu loh. Orang Jawa itu sukanya ngalah. Kalau sudah ngalah, masih orang terus saja nggak benar, maka ngalih. Ini sudah, kita itu sudah ngalah, sudah ngalih. Jangan sampai nanti putra-putri bangsa Nusantara itu berubah mode menjadi ngamuk. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, DNA, lolos. Bahkan ada yang sudah dites DNA ini, Alex saya tes DNA, nyambung bener enggak? Ternyata nyambung, dan itu autentik sekali. Enggak sembarangan. Ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa? Nggak bisa. Orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, aneh bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Masul masail, ayo. Pakai kitab, ayo. Ngapain minta nasab? Belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh nggak tahu apa-apa kok mengandalkan nasab. Mau percaya sama Imam yang ngomong kalau Habib nggak ada, atau percaya sama dia sama sekali?
mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Genggong? Almarhum Kiai Hasan Sepuh merupakan seorang waliullah sanad atau silsilah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Khayyiduddin, mempunyai garis keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hal ini dibuktikan baik melalui data dari berbagai sumber Naqobah Ansab Auliyah di Sa'naat maupun melalui tes DNA dari perusahaan Family Test DNA yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. Kiai Hasan Genggong bin Kiai Syamsuddin bin Kiai Khayyiduddin bin Abdullah, ini datanya ada di Genggong. Kalau perlu nggak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Loh, saya peringatkan loh. Ini loh. Kalau mau loh. Kalau sudah ngamuk saya nggak bertanggung jawab. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Sejak dulu kan saya sudah bilang, saya ingatkan tuh. Karena ya Habib itu ya meskipun rata-rata otaknya itu sekelas beruk, tapi kan tetap manusia yang harus dilindungi dan dijaga. Tapi ya jangan kebangetan lah. Kalau kebangetan nanti pribumi benar-benar sudah ngamuk itu gimana? Kok berhentilah kayak gini itu. Muhibin kalian itu semakin menyusut jumlahnya. Kita diskusi di mana sih saya Agil Munawar sukanya WA sama rektor sama kita suruh menghentikan diskusi. Saya Agil Munawar yang dulu koruptor itu loh, yang di penjara di zamannya Presiden Megawati itu loh, Menteri Agama yang maling itu. Jadi kalian pikir kalian bisa mengendalikan dalam tanda petik quote and quote kelompok yang di atas? Ya silakan kendalikan, tapi harus di bawah masyarakat umum, netizen. Itu mayoritas itu sudah paham duduk perkara masalah ini, paham. Jadi kau mau lawan itu publik itu. Ya sekarang dihitung aja lah, si Rizik Syihab itu sekarang kalau bikin acara siapa yang datang kan, cuma itu aja, nggak seperti dulu kan, ya nggak bisa berulah toh, nggak bisa di dunia politik, nggak berani lagi kan nyerang pemerintah, ya karena ya nggak ada yang percaya lagi sama Imam Beruk itu. Ini kalau mau diingatkan, kalau tidak mau ya bukan salah bunda mengandung, tapi karena ayah rajin bekerja di malam hari. Itu ya. Negeri yang paling banyak di seluruh dunia dihuni oleh para habaib. Para habaib duriyai Kanjeng Nabi, darah dagingnya Rasulullah terbanyak di dunia tinggal di Indonesia. Alhamdulillah, niki merupakan wujud cintanya Allah kepada Indonesia, sehingga Indonesia ditakdirkan banyak dihuni para habaib duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih lagi rame inian Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, ramai anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Bodoh amat, biarin aja Beb. Jangan dibahas Beb. Ya biarin aja. Soalnya pada nanya Beb, pada nanya sama anak. Iya Beb. Gini gimana gitu, gimana bilang alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah kalau Ta'ala sudah jadi habib. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah, panas. Anak cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin, Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah, Hei Pak Alwi Yaman, yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya
dan hartanya pribumi Nusantara. Mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Pakai kitab, ayo sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo, biayanya Anda yang bayar. Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Jangan mau. Tidak percaya. Katanya halal di Indonesia itu nggak ada. Halal di Indonesia katanya palsu. Katanya belum terbukti secara ilmiah. Adapun nasabnya adalah, silsilahnya adalah Sayyid Abdurrahim bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Sulaiman bin Sayyid Fadlullah bin Sayyid Zari Abidin alias Sunan Dalem bin Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri. Itu data yang ada di kami. Butuh pengakuan ya. Dari keluarga yang di Arab. Oh begitu. Ini dari Ponaat. Apa nanti itu? Nakoba Ansar Aulia Tis'ah. Oh berarti yang dapat seluruh juriat Wali Songo dan kerabatnya. Tolong diingatkan tuh, kalau diantara teman-teman itu yang ngerti, yang mungkin ada temannya Muhibbin, berhentilah memframing terus-menerus. Dikira masyarakat umum itu bodoh apa? Dikira framing-framing yang mereka lakukan itu masyarakat masih mau, masih percaya, yonda. Kalau zaman dulu, zaman Banten, bisa bikin framing, Imad Al-Kaburi, masih banyak orang percaya. Kalau sekarang ya diketawain ayam. Gitu lah. Gemesin, bener-bener gemesin itu ya. Dan biarkan diskusi-diskusi di kampus di mana-mana, nggak usah direcoki, nggak usah direcoki ya. Si Said Akil Munawar, berhentilah kamu tuh. Dosamu sebagai koruptor aja belum tentu diampuni Allah, masih macam-macam, masih berbohong sama umat. Ya dah, berhentilah. Kecuali kalian tuh memang manusia yang tidak beriman adanya hari akhir, adanya kiamat. Jadi masih terus-menerus mau memaksakan kehendak, ya dah. Karena mereka kan biasanya gitu. Jadi kebenaran tuh versi mereka, dan semua orang dipaksa untuk percaya lah. Kok beneran macam apa lo upload grupnya jelas G gatel gitu kok. Gimana mau keturunan Nabi apa? Nabi siapa? Turunan Yuya yang jelas tuh. Penasihat atau dukunnya Fir'aun itu upload grupnya kan G gatel sama. Itu ya. Ya untuk anak aja, untuk selingan iseng-iseng ini. Pagi-pagi buka WA macam-macam, kayak isinya kayak begitu ya. Ya saya itu ya antara kasihan dengan para Habib dan Muhibbinnya, antara kasihan dan jengkel gitu. Di satu sisi kan mereka itu ya, meskipun otaknya itu kata Mas Sugeng itu sekelas Beruk, tapi kan ya orang juga, manusia juga. Dan saya kan merasa dan selalu ingin menjadi pejuang kemanusiaan. Mbok kalau mau itu ya mbok ya bertobat, berhenti dari yang seperti ini gitu loh, dari memframing, dari terus-menerus bersikukuh sebagai keturunan Nabi, padahal nyata-nyata terbukti bukan keturunan Nabi. Ya dah, apa nggak percaya adanya akhirat, dan terus-menerus mau merusak Pancasila, terus-menerus menantang Bhinneka Tunggal Ika. Itu gimana? Mau bunuh diri kalian? Karena mereka menyebarkan ajarannya itu di media sosial, maka cara kita untuk mengkanternya juga adalah media sosial. Kiai-kiai kita yang saleh dan alim itu banyak yang belum punya HP atau tidak mau dia pakai HP. Ini ada satu program untuk meninggalkan ajarannya habaib, dan itu sudah program daripada musuh-musuh Islam internasional. Meninggalkan Quran nggak mungkin kalau mereka bersuara jangan ikuti Al-Quran, tapi sekarang dimunculkan tinggalkan ajarannya habaib, tinggalkan ajaran habaib, jangan. Bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi karena zatnya, walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan itu.
dan ini melawan narasi yang mereka kembangkan. Karena itu keliru sekali kalau ada orang menyatakan wis cinta no habaib ojo diikuti, melok dengan al ulama warathatul anbiya. Terus habaib warathatu siapa? Warathatu Yahudi Kristen. Lihat anaknya Taufik Sigap, kalau ada Kabib mabok, jangan benci dia, karena dia turunan Nabi, mengalir darah di dalam dirinya itu darahnya Nabi. Kasih beras dia, masih ada di YouTube sekarang. Habib dicintai, diego. Kalau udah baik, jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras. Ini perintah Nabi. Nah tapi habaibnya kok gini? Lah kamu ngelihat habib yang begitu. Kalau ada beberapa orang keluyuran ada di desa, minta itu minta ini, ya salahmu dewe. Kamu tidak belajar caranya jadi muhibbin beneran. Ya, kalau mau saya ingatkan. Dan ya mungkin saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, mengingat bahaya yang dan risiko bahaya yang harus mereka hadapi. Tuh, sekali lagi kita itu ada trauma sejarah tahun 65, di mana di situ ada tragedi kemanusiaan, ada pembunuhan yang luar biasa. Apa ya, kalau nggak mau berhenti itu, kalau Habib itu dan muhibbinnya itu masih begini kelakuannya, nggak mau bertobat, nggak mau ngaku salah, itu ya saya khawatir kalau itu terulang kayak gitu. Itu sudah tahun 65 kan juga sudah banyak yang mengingatkan sebelum kejadian, dan pola-polanya kan sama. PKI provokasi di bawah DNO Aidit dan juga sebelumnya di Madiun itu di bawah pimpinan Musa Al Munawar, ya dah, itu Kabib semua kan. Ya cuma itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya ingatkan, berhentilah para Habib dan muhibbin membikin makar. Kamu itu, kalian itu sedang melawan Allah, bukan melawan Gus Fuad, bukan melawan Kiai Imad, bukan melawan Prof. Menachem Ali, bukan melawan Dr. Sugeng, bukan melawan Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam, bukan melawan Kiai Nur Ehya, bukan melawan KRAT Gus Fakih Wiradiningrat, bukan melawan TB Moki, bukan melawan Gus Aziz Jazuli, bukan melawan Gus Ahong, bukan melawan kiai-kiai lain yang sekarang sudah banyak sekali yang ikut berjuang. Bukan, kami semua itu hanya alatnya Tuhan untuk mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu kebenaran disingkapkan. Setelah hampir 2 abad tuh para Habib Baklawi itu menyusun rencana putra putri bangsa Nusantara. Setelah mereka itu berapa ya, berarti ya sekitar 1,5 abad. Nah, ya 2 abad juga itu ikut menjadi antek kaki tangan penjajah Belanda untuk membasmi perjuangan pribumi. Cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu, Abdurrahman bin Ubaidillah, itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda. Bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Pak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda? Menurut saya beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita enggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda.
Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali, itu namanya ante penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Pak, ini penipuan 200 tahun. Mohon maaf, tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka menyodomi orang di tengah pasar. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda. Per 7 gajinya Senok Hurgonye. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Wazir Agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi Wazir Agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, dan dia sendiri menjadi Father of God. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak terima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung, statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Bagaimana blok grup G yang lain, Al Capone, menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G, P303. P303 ini, kode ini juga ada di dalam Ba'alwi Yaman. Begini kenapa? Maklum istri bin Yahya, maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat aja, mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun, kalau memang pengkhianat aja, jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Ini waktunya itu sudah habis. Ibarat Firman itu, tsunami-nya udah datang. Jangan nunggu tenggelam baru amantu birabi Musa wa Harun. Kalau sudah tenggelam yang ngomong kayak begitu, beriman bertobat yang nggak ada gunanya, tayo.
Kalau putra-putri bangsa Nusantara itu sudah modenya itu mode ngamuk kan, ya sudah nggak bisa direm. Meskipun kalau itu terjadi pasti saya juga akan ngerem, tapi pasti tidak bisa direm. Itu sunatullah, itu ya. Jadi ini ya, itu mohonlah para Habib dan para muhibbin itu, sebelum bencana besar menimpa kalian, sebelum kalian binasa, berhentilah dari melakukan hal-hal seperti ini, memframing, terus-menerus ngotot, ngeyel, nggak pakai data, nggak pakai argumentasi, nggak ilmiah. Sudah berhenti dari ngaku sebagai keturunan Nabi, berhenti menantang Pancasila, berhenti menantang Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, yang setara. Jangan punya angan-angan untuk bikin NKRI bersyariah. Jadi Imam Buruk itu, Rizik siapa kemarin ngomong itu di salah satu ceramahnya, yang membatalkan nasab Habib Alwi itu adalah orang-orang yang benci syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Syariat Islam itu apa? Paham nggak? Apa negara Indonesia Pancasila ini apa tidak selaras, tidak sama dengan syariat Islam? Kan sudah sama, sudah selaras. Syariat Islam yang mana? Tafsirnya siapa? Yang benar aja dong. Ya, itu aja ya. Dan semua putra-putri bangsa Nusantara, marilah kita menjaga persatuan, kita menjaga apa yang sudah diwariskan oleh founding fathers kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, itu 4 pilar kebangsaan itu mari kita jaga. Dan mari kita bersama-sama, semua kita itu digerakkan oleh Tuhan untuk menyingkap kebenaran. Termasuk teman-teman yang suka like, suka komentar, suka share, itu sama-sama berjuang di hadapan Tuhan tuh, sama-sama sebagai pejuang kebenaran. Dan tentu saja ya mari kita terus bersemangat gitu. Kemenangan sudah di depan mata. Sebelum terjadi apa-apa, sekali lagi para Habib, para muhibbin, berhentilah membuat makar, berhentilah membuat rencana jahat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang jahat selalu bikin rencana jahat, ya. Tetapi dan Allah juga membuat rencana, dan sebaik-baik perencana, maksudnya rencana yang pasti terlaksana, itu adalah rencana Allah, rencana Tuhan.